Setiap hari selama bulan puasa, pukul 5 sore waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Sembilan 90,9 Pro FM Kupang, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Gimana puasa hari ini? Sudah di hari kedua, teman Pro 2. Ini pasti masih semangat, masih baru. Dan kali ini teman Pro 2, kita ada dalam Tauladan Tanya Ustadz di bulan Ramadan. Dan untuk episode kali ini kita akan ngobrol seputaran perkara-perkara yang bisa bikin batal puasa. Sudah hadir bersama dengan Ishak di studio Pro 2 RRI Kupang, teman Pro 2. Ishak mau menyapa dulu. Assalamualaikum untuk Ustadz Sarah Adi Usman Sulong SPD. Ustadz. Waalaikumsalam Kak Ishak. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, kabar baik. Oke. Ya, dan kali ini Ustadz sudah ditemani oleh adik-adik yang masalah cantiknya dari nanti baru kita kenalan sebentar ya. Isa mau kenalin dulu, ada Ifni di sini. Ifni, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Oke, suara kamu agak kecil ya? Oh iya. Ya, majuin saja. Ya. Oke. Nah, Ifni ada dua teman kamu, nggak ada di flyer, jadi kamu boleh kenalin ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua warga Kota Kupang. Semoga selalu setia sebagai penyiar RRI Kota Kupang. Nah, perkenalkan saya Ifni Fatika Indarwati sebagai host di acara kali ini. Dan tentunya di sini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh para audiens dan juga narasumber kami, yaitu ada Ustadz Sarah Adi Usman Sulong atau yang biasa kita sapa Ustadz Adi. Beliau sebagai waka kesiswaan di MTS Plus Nurul Iman Kupang dan sebagai narasumber kami kali ini. Dan juga ada Kanes dan Fania sebagai audiens kami Dari OSIM MTS Plus Nurul Iman Kupang. Baik. Oke, kalau gitu langsung aja ya. Kita serahin untuk teman-teman yang keren-keren ini untuk ngobrol bersama dengan Ustadz seputaran perkara yang batal puasa. Silakan. Kita di sini akan ngobrol santai terkait perkara yang membatalkan puasa di kalangan anak remaja seperti kita sekarang ini. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwa ketong puasa bukan cuma hanya menahan lapar dan haus. Ketong juga harus menjaga ketong pun diri dari hal-hal kecil yang kadang bahkan ketong sadari itu bisa membatalkan ketong puasa. Nah, apalagi di era anak remaja sekarang yang biasa ketong sebut Gen Z ini, yang dia gaya hidup serba digital abis. Pasti ada saja godaan saat puasa kan. Nah, untuk membahas hal-hal tersebut, kita akan ngobrol-ngobrol santai atau bertauladan, yaitu bertanya Ustadz di bulan Ramadan. Wih, keren. Semoga obrolan kita ini akan bermanfaat bagi semua yang mendengarkan. Amin. Amin. Nah, saya ada pertanyaan terkait hal-hal tersebut. Boleh. Yaitu kepada Ustadz tadi, apa sih hukum bagi teman kita yang sering kirim-kirim video atau foto makanan di saat kita sedang puasa gitu. Walaupun itu dalam konteks bercanda saja. Gitu ya. Wah, ini berarti ini sering terjadi ya. Sering terjadi di kalangan remaja. Mungkin niatnya bercanda. Mungkin itu bagian dari ujian dalam ketika kita berpuasa. Namanya ujian ya. Namanya ujian, kalau kita lagi ujian itu kalau berpuasa bersabar. Insyaallah dari bersabar itu kita belajar banyak tentang hal-hal yang mengenai kebaikan. Terus kita juga jangan lupa ketika diberikan cobaan begitu mengingatkan teman, bilang kepada temannya, mohon maaf saya sedang berpuasa, tolong jangan kirim-kirim hal seperti ini. Betul. Ya nggak ya, kalau itu bagian dari cobaan dalam kalau ketika orang berpuasa ya. Oke, itu sih dari Ustadz. Kalau ada teman, biasanya kalau teman nih biasanya iseng kirim pisang hijau lah atau
es teler lah, atau buah kurma lah, atau kue-kue lah yang bikin ngiler ya. Nah, itu hukumnya gimana sih hukumnya? Hukumnya itu bagian dari cobaan orang berpuasa ya, orang berpuasa. Hukumnya tidak boleh sebenarnya. Itu kalau bisa dibilang kalau dalam surat An-Nas itu jin yang berwujud, setan yang berwujud manusia. Ya segitu ya. Oke. Oke, mungkin dari audiens ada yang mau bertanya terkait hal-hal seputaran ini? Oke, di sini aku ada bertanya tentang apakah jika kita bergosip maka puasa kita akan batal, Ustadz? Ya, dalam berpuasa itu kan kita bukan hanya menahan lapar dan minum saja ya, tapi kita juga menahan pembicaraan kita. Apalagi kita dianjurkan Rasulullah SAW itu bersabda begini, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Oke, artinya begini, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir ya, maka dia berkata dengan baik, atau kalau dia tidak bisa berkata baik dia diam. Nah, di dalam bulan puasa ini kita juga menahan diri untuk membicarakan hal-hal yang tidak bermanfaat atau sia-sia, apalagi membicarakan orang lain. Dalam kategori sini kan kalian tahu ya, ghosting. Itu bahasa kerennya kan ghosting. Ghosting atau gosip, bicara kejelekan orang lain. Bahkan di dalam Islam pun nggak boleh kita membicarakan kejelekan orang lain. Oke, kalaupun kita bicarakan hal-hal yang baik-baik saja. Itu hal-hal yang baik, yang bermanfaat untuk kita, yang mana yang memberikan kita bersemangat, memotivasi kita. Jangan berbicara tentang kejelekan atau kekurangan orang lain, atau jangan sampai jatuh kepada fitnah. Dalam Islam itu nggak boleh. Al fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Apalagi kita dalam keadaan berpuasa nih. Dalam keadaan berpuasa kita diminta untuk menahan diri, bukan hanya menahan lapar dan haus saja, tapi menahan mulut kita dari berbicara dengan hal-hal yang sia-sia atau berbicara dengan mengenai hal-hal mengenai orang lain yang tidak baik. Itu sih Kanes ya. Oke, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Okay. Mungkin dari Fania ada bertanya atau? Ada. Nah, ini Ustadz, di MTS sendiri nih kan sekarang ini kan ada libur awal puasa. Jadi siswa-siswi ini punya lebih banyak waktu luang lah di rumah. Nah, di MTS ini kan semuanya tuh Gen Z itu kan tidak terlepas dari gadget dan sosmed. Pastinya di waktu luang ini ketemu isinya dengan main sosmed begitu. Nah, kira-kira hal apa saya kira-kira bisa buat ketemu puasa ini batal? Karena kan kesan tahu hanya main-main HP tiba-tiba ketemu puasa tuh batal. Iya kan, ada banyak hal-hal kecil yang bisa buat ketemu puasa batal yang kadang bahkan kita sadari itu kan. Betul. Ya, Gen Z itu generasi Zoom ya, generasi Zoomer. Zamannya sekarang maksudnya gadget itu tidak terlepas dari kalau di zaman Ustadz kan masih gadget itu masih kurang ya. Sekarang kegiatan di anak siswa MTS Plus Nuriman kan sekarang lagi libur awal puasa nih, dan otomatis di rumah. Dan kemarin kan kita kan punya program di MTS Plus Nuriman itu karena ada one day one juz ya kan, satu hari satu juz membaca Al-Quran. Kenapa? Itu menjadi alasan kita mengadakan program ini, yaitu karena bulan ini adalah bulan Ramadan, bulan dimana diturunkannya Al-Quran. Yang mana niat dari sekolah itu sendiri pun kita ingin menyibukkan siswa dengan hal-hal kebaikan. Ustadz, kami juga tidak melarang siswa untuk berinteraksi di sosial media, tidak. Tetapi yang jadi masalah itu berlebihan atau men-share hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal berbau sara, hal-hal yang bisa mengakibatkan sesuatu yang menjadi perkara gitu. Kayak contohnya kayak sekarang nih ada si konten kreator tiktoker ya, yang dia menghina guru ya. Ada ya, tahu ya. Dia menjustice semua guru itu hal demikian. Kalau dia men-share hal-hal yang bermanfaat, mengingatkan perkara yang membatalkan puasa, atau men-share hal yang bermanfaat mengenai puasa, dan dia berdakwah di sosial media, itu nggak jadi masalah. Tapi media sosial itu seperti dua mata pisau ya. Ketika kita menggunakan hal yang baik-baik, insya Allah bermanfaat. Kalau kita membuat hal yang
kurang bermanfaat, yang sia-sia, yang mengakibatkan itu dampak pada kita sendiri, seperti yang tadi contohnya itu yang sekarang lagi dilaporkan ya. Ya, itu tidak boleh. Kalau hal yang bermanfaat silakan, tetapi jangan berlebihan, jangan sampai melupakan kewajiban ketika waktu sholat, waktu mengaji, waktu membantu orang tua, waktu membaca buku, murojaah hafalan Al-Quran, itu silakan. Jangan sampai dengan kita bermedia sosial tiap hari melupakan kewajiban kita. Itu ya, Fania ya. Oke. Saya ada pertanyaan lagi, Ustadz. Boleh. Terkait seputaran ini, apa yang membatalkan puasa? Apakah tidur sepanjang hari saat puasa, walaupun tetap melaksanakan sholat 5 waktu dan apakah itu bisa membatalkan atau mengurangi pahala puasa? Walaupun ada yang bilang kayak it's okay selagi dia tidur, dia tidak melakukan hal-hal yang berdosa. Ya. Itu menurut Ustadz gimana? Sebenarnya itu ada hadisnya tidur orang yang berpuasa itu ibadah. Tetapi kalau kita menelisik lagi, kita lihat lebih lagi, membuka lebih jauh lagi dari hadis tersebut, itu hadis kategorinya hadis palsu. Dalam hadis itu kan ada tingkatannya, ada hadis sahih, hadis yang sahihnya, kesahihan kebenarannya itu bisa dipertanggungjawabkan, ada hadis yang palsu. Nah, orang yang tidak memanfaatkan momen puasa ini atau Ramadan ini, karena Allah tuh sebenarnya memberikan kita madrasah di Ramadan ini untuk kita semangat untuk berbuat kebaikan. Ya, jangan sampai di Ramadan ini kita berleha-leha hanya tidur-tiduran, ya kan? Tidak bermanfaat. Nah, itu bertentangan dengan semangat Ramadan. Semangat Ramadan itu sendiri mengajak kita untuk selalu menebar kebaikan, mengajak orang untuk berbuat baik, minimal untuk diri sendiri. Jadi orang yang berpuasa itu bukan membatalkan puasa ya. Orang yang tidur terus, tapi nilai puasa itu berkurang. Terus dia biasanya tuh orang yang pahala puasanya. Biasanya orang yang berdalih seperti itu kan dia mengatakan, Ustadz, orang yang tidur tuh kan ibadah juga orang yang berpuasa ketika tidur. Dia berdasarkan hadis itu, ternyata hadis itu lemah sebenarnya, bukan lemah sih, palsu sebenarnya. Status hadisnya itu palsu. Tidak bisa dipertanggungjawabkan. Gitu ya. Ada teman-teman yang suka tidur ketika puasa? Ada pastinya. Ada yang pastinya bangunnya siang. Bangunnya kesiangan ya. Jadi dia tidurnya siang, malamnya dia begadang, gitu ya. Generasi Zumur sekarang kan gitu. Malamnya kita mabar, istilahnya mabar ya. Main bareng, main FFA atau Mobile Legends kah? Oke, kita main-main sampai pagi, tiba-tiba sudah sahur. Setelah sahur ngantuk tidur seharian, bangunnya nanti zuhur, mandi, tidur lagi. Kalau bisa hal itu dihindari, karena kita melakukan kebaikan di bulan puasa, Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala kita. Bahkan kita melaksanakan ibadah sunnah saja, itu kategorinya ini bisa dihitung sebagai ibadah yang wajib. Pahalanya itu berlipat-lipat. Oleh karena itu, Ustadz menghimbau atau memotivasi kita semua, yuk kita semangat, yuk kita sibukkan diri dengan hal-hal positif. Kemarin kan kita sudah punya buku monitoring ya, monitoring ibadah ya di bulan Ramadan ini dimaksimalkan. Nanti one day one juice-nya, bayangkan kita membaca satu huruf saja itu mendapatkan 10 kebaikan. Kalau kita baca di bulan Ramadan ini, insya Allah Allah akan melipat gandakan pahala kita dalam meraih bulan suci Ramadan ini dalam kategori kita membaca Al-Quran. Oke, gitu. One day one juice. Sudah berapa juz nih? Kania Ifni sudah juz berapa? Belum, Ustaz. Belum ya, belum mulai ya. Fania sudah juz berapa? Sudah, ini hari seharusnya juz 2. Juz 2 ya. Kanes? Alhamdulillah sudah juz 3. Malam selesai. Okay. Kita motivasi teman-teman yang lagi nonton juga. Ya, kayak 21 orang nih kayaknya yang lagi nonton. Ya. Terus ada juga yang komen juga ya. Yuk kita sama-sama yuk menyibukkan diri di bulan suci Ramadan ini untuk selalu berbuat baik. Berbuat baik ya, Ustaz. Mungkin ada pertanyaan lagi karena kita ini saling bertanya. Ya, dan penasaran nih. Ngobrol aja kita ngobrol ya. Ya. Jadi bulan puasa itu Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah tuh kita menyatakan di bulan puasa ini bulan suci? Ustaz pernah jelaskan
Karena kalau kita lihat hal yang berkaitan dengan Al-Qur'an itu semua Allah Subhanahu wa taala muliakan. Ya. Coba kita perhatikan. Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Ya. Melalui perantara malaikat Jibril, ya kan? Diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Lihat, malaikat Jibril itu menjadi pemimpin para malaikat. Yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffa. Di ayat di surah An-Naba ya. Malaikat Jibril jadi mulia, dia menjadi pemimpin para malaikat. Nama lainnya Ar-Ruh, mulia. Karena dia membawa menyampaikan Al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Nabi Muhammad itu dimuliakan dengan Khatamul Anbiya. Bahkan imam para rasul dimuliakannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi malaikat pun bersalawat ya. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Terus diturunkan di Mekah. Mekah menjadi tempat yang mulia, kota suci. Iya kan? Di kota suci Mekah, di tempat kita beribadah. Ifni sudah ke sana ya. Alhamdulillah tahun lalu Ifni sudah ke sana. Ustaz juga nitip doa kemarin ke Ifni. Nitip doa. Ifni jangan lupa ya kalau ketika di Ka'bah sebutkan nama Ustaz satu persatu. Mudah-mudahan kita bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berkunjung. Gimana rasanya Ifni kemarin umroh? Ya, seru ya. Seru, Masya Allah. Kemarin Kanes titip doa enggak? Sunnahnya itu ketika orang umroh itu bukan minta oleh-oleh, jangan lupa oleh-oleh ya, bukan. Tetapi sunnahnya itu seperti yang diajarkan oleh Umar bin Khattab ketika Rasulullah SAW Umar pengen umroh, Rasulullah titip doa, doakan kami mudah-mudahan kami bisa berkunjung ke Mekah Al-Mukarramah, Mekah yang dimuliakan. Terus kita lihat harinya diturunkan di hari Jumat. Ya, itu Al-Qur'an diturunkan di hari Jumat, hari pun dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidul Ayyam itu artinya penghulu para hari atau tuannya hari. Kita kan punya 7 hari. Di antaranya ada hari Jumat. Hari Jumat itu hari yang mulia. Hari yang mulia dan itu Allah pilih untuk diturunkannya Al-Qur'an. Dan juga bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu bulan Ramadan. Makanya Allah muliakan bulan ini. Ya kan? Dan satu malam pun yang Allah turunkan dipilih itu dan Allah khususkan dijelaskan dalam satu surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya anzalnahu kami turunkan di lailah malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Allah bertanya, apa itu malam Lailatul Qadar Ifni? Malam yang sangat mulia. Malam yang sangat mulia. Kenapa Pak Ustaz bilang? Kenapa mulia? Mulianya itu ya Kanes, Fania, Ifni, mulianya itu karena ada kaitannya dengan Al-Qur'an. Jadi Allah pilih malam itu diturunkannya Al-Qur'an. Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an, wa ma adraka Lailatul Qadar, Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Yang mana kalau kita beribadah di malam hari itu, Kanes, Fania, Ifni, umpamanya Ifni sholat di malam itu, sholat 2 rakaat itu sama seperti Ifni sholat itu seperti 53 tahun. Ya, 53 tahun. Jadi makanya kita niat mudah-mudahan kita semua bisa meraih di malam Lailatul Qadar itu. Kita dipertemukan di malam Lailatul Qadar itu, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti Allah kabulkan. Minta dimudahkan ilmu, minta diberikan panjang umur orang tua kita, doakan rezekinya, dimudahkan urusan orang tua kita, dimudahkan kita dalam mencari ilmu, dimudahkan MTS plus Nurul Iman, ya. Ustaz dalam mendidik, ya toh? Ya, Ustaz. Ustaz, ngomong-ngomong soal malam Lailatul Qadar kan semua orang tahu bahwa malam itu tuh adalah malam yang sangat mulia kan. Ya. Nah, kan biasanya di malam-malam Lailatul Qadar itu banyak orang-orang yang beriktikaf di masjid. Betul. Nah, itu tuh kita sebagai anak remaja sekarang nih,
mungkin banyak yang pengen seperti itu, tapi mereka gengsi karena pasti nanti ada teman mereka yang kayak bilang, ih apa sih so alim gitu. Bukan dalam konteks pas dia lihat lah ada bau surga nih bukan dalam konteks itu saja, bahkan ada kayak bahkan hari biasa pun orang sholat saja yang itu wajib aja dibilang so alim. Iya, sebenarnya sih itu maksud menurut Ustadz itu gimana? Jadikan cemoohan orang itu menjadi motivasi sebenarnya sih. Jangan sampai orang itu dengan omongan orang itu mengatur diri kita. Jangan sampai apa yang diomongkan itu sebenarnya tidak berpengaruh kepada kita selama kita punya prinsip ya. Jadi kita punya, ketika kita Ramadan tiba itu salah satu fungsinya itu Ramadan ini adalah Allah menjadikan ibadah tahun ini menghapus dosa kita. Ya, salah satunya juga kita dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar. Di situ kita minta penghapusan dosa, minta istighfar banyak-banyak, ya kan? Kalau ada orang mengatakan begitu, diamkan saja atau dikasih senyum dengan senyum Pepsodent ya. Senyum Pepsodent, tahu senyum Pepsodent? Bukan senyum Pepsodent. Senyumnya tuh senyum yang ikhlas. Sentinya 2 senti ke kanan, 2 senti ke kiri. Full gigi. Ya. Jangan sebelah kata Ustaz. Itu namanya senyum sinis. Bukan senyum ikhlas, senyum sinis, ya kan? Jadi ketika kita orang mengatakan itu bagian dari cobaan kita. Kita punya prinsip, punya target, punya tujuan. Apa sih yang kita mau lakukan di bulan suci Ramadan? Agenda-agenda kita tuh apa saja? Sebenarnya sih sebelum puasa kalian harus punya agenda. Ya, itu sebenarnya tergantung dari diri kita niatnya enggak sih kembali. Ustaz? Kita punya iman. Ya benar. Jadi Kanes, Fania dan juga ini dalam Islam itu innama a'malu bin niat. Tolak ukurnya itu adalah niat. Kalau kita niatnya kebaikan, itu malaikat sudah mencatat satu kebaikan. Kalau kita kerjakan itu insya Allah berlipat-lipat lagi, ya kan? Terus jangan sampai, saya juga berpesan jangan sampai omongan orang itu membuat diri kita itu merasa risih, merasa membuat berhenti kita untuk mau minder. Betul, minder dan lain sebagainya. Membuat down ya, mentalnya down ya, jangan. Kita kan mau berbuat baik. Kenapa kita harus malu? Yang kita malu itu ketika kita berbuat dosa, gitu ya. Kalau itikaf silakan di 10. Oh iya, kita mau menjadi finalis Ramadan. Tahu finalis ya? Biasanya tuh Ramadan awal-awal tuh rame. Ramenya ya bisa disaksikan ya. Bisa disaksikan ya. Ya awalnya tuh rame. Nanti lama-lama tuh semakin berkurang. Mau lebaran. Ya, itu. Jadi semangat Ramadan itu jangan sampai terlepas. Jadi insya Allah Ustadz sangat berharap dari generasi Gen Z ini ya, semangat untuk berbuat baik di bulan suci Ramadan itu selalu dipupuk, selalu menjadi motivasi kita dalam aktivitas kita sehari-hari ya. Jangan sampai, Mas Ustadz juga jangan lupa, Ustadz sering pesan kan, jangan lupa bahagia. Itu kan penting tuh. Iya, jangan lupa bahagia itu karena penting, karena kita melakukan segala sesuatu kalau tidak bahagia, kalau itu akan penting bahagia itu. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa Rasulullah SAW bersabda itu mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika minal hamni wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhal wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahr rijal. Di redaksi pertama itu Rasul mengajarkan kita untuk berlindung daripada kesedihan. Bahagia, harus bahagia terus. Jangan sampai so alim. Bau surga nih. Jadi mental kita sudah kalau begitu kita. Iya, kadang ada yang gitu. Ya, ada yang gitu ya. Iya, ada. Sorry ya, Isak potong dikit. Ini pertanyaan di YouTube udah banyak banget. Bagus. Ini banyak banget ini. Gak tahu nanti kita bisa baca semuanya atau tidak. Cuman sebelum kita baca, kita break sejenak dulu ya. Ya, kita kasih jeda dulu biar Ustadz gak terlalu capek-capek banget ya. Ya, siap. Oke, teman-teman yang masih mau bertanya bisa ya. Ini sebenarnya udah banyak sih, jadi pasti akan terangkum juga dengan keresahan teman-teman yang ingin bertanya ya. Jadi kita akan kembali dengan pertanyaan-pertanyaan luar biasa ini. Dan nanti teman-teman yang mau bertanya juga boleh. Kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Kamu sedang mendengarkan Harmoni Satukan Hati dalam Tauladan Tanya Ustadz di bulan Ramadan di Predu FM Kupang, teman terbaik kamu. Ya Rabbi
Puasa-puasa kok malah tidur terus sih? Emang boleh? Pada dasarnya tidur saat berpuasa boleh, asalkan tidak berlama-lama hingga meninggalkan ibadah lainnya. Berdasarkan pandangan mazhab Syafi'i dan mayoritas ulama, tidur sepanjang hari ketika berpuasa di bulan Ramadan tidak serta-merta mempengaruhi keabsahan puasa yang sedang dijalani. Artinya, orang yang tidur seharian saat sedang berpuasa di bulan Ramadan, maka puasanya dianggap sah. Dengan catatan, orang itu telah berniat puasa pada malam harinya. Meskipun tidur saat berpuasa hukumnya boleh, tetapi ada hal yang bisa menyebabkannya menjadi dosa, yaitu tidur ketika berpuasa dapat mendatangkan dosa jika seseorang berlarut-larut dalam tidurnya hingga meninggalkan ibadah lain seperti sholat. Nah, gimana yang tidur mulu? Jangan sampai lupa ya untuk melaksanakan ibadah lainnya agar puasamu gak isinya tidur mulu, tapi isinya pahala dan beribadah.
kamu sedang mendengarkan Harmoni Satukan Hati dalam Tauladan. Tanya Ustadz di bulan Ramadan. Di Predu FM Kupang, teman terbaik kamu. Ya teman Predu, kita kembali di Tauladan Tanya Ustadz di bulan Ramadan. Masih bersama dengan Ustadz tadi juga adik-adik dari NTS Plus Nurul Imam. Oke, ini YouTube ramai sekali ya, semua kalangan ya. Kok makin banyak ya? Oke. Tadi kita sudah lihat beberapa pertanyaan ya, karena tidak bisa semua kita sampaikan, kita tanyakan ke Ustadz. Nanti kita doain semoga ada episode-episode berikutnya ya. Amin. Supaya Ustadz bisa menjawab semua pertanyaannya. Amin. Teman-teman ya. Ini ada dari Ilham Rashid nih. Katanya apakah kalau kumur-kumur bisa membatalkan puasa Ustadz? Ini kemarin tadi di WhatsApp juga ada yang tanya soal sikat gigi di waktu berbuka. Sebelum waktu berbuka. Iya. Saya jawab dulu ya. Iya. Oke. Sebenarnya itu dalam perkara ini bisa dikategorikan, kalau dulu kan orang dulu kan bersiwak Kak, namanya dengan menggunakan kayu siwak. Betul. Dalam Islam itu kan mengajarkan at-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu dari sebagian dari iman. Kebersihan mulut itu diperintahkan. Namun dalam persoalan ini saat kita berpuasa itu bisa di-manage atau bisa diatur. Bisa diatur ketika kita sebelum sholat subuh kita sudah sikat gigi atau membersihkan gigi kita dengan odol dan lain sebagainya, itu boleh ya. Tetapi ketika sudah masuk tergelincir ba'da sholat zuhur, itu hukumnya berubah jadi makruh. Kenapa? Dikhawatirkan tertelan baik air maupun pasta gigi itu. Jadi ulama memberikan kehati-hatian kepada kita agar ketika menganjurkan kita untuk menjaga kebersihan gigi kita itu di waktu pagi setelah sholat subuh ataupun di waktu pagi hari sebelum sholat zuhur ya. Itu boleh diperintahkan untuk sikat gigi. Tapi kalau sudah menjelang berbuka itu makruh. Makruh itu hukumnya dibenci. Maksudnya dibenci bukan haram ya. Haram itu tidak boleh. Kalau makruh itu dibenci secara bahasa. Kariha yakrahu. Ya. Kalau mubah dibolehkan, kalau halal, kalau haram tidak boleh. Nah untuk yang sikat gigi itu kalau bisa di-manage aja waktunya saja. Waktunya sebelum waktu sholat zuhur, sebelum tergelincirnya matahari di atas kepala kita itu setelah sholat zuhur itu, kalau bisa dikerjakan sebelum itu dibolehkan. Sebagian ulama membolehkan. Oke, Ustadz. Ini ada lagi Ustadz. Siap. Katanya ini perwakilan ibu-ibu, mama-mama. Ibu-ibu. Ya. Biasanya soal makanan tuh kayaknya. Iya. Katanya kalau saat memasak cium aroma atau mencicipi di ujung lidah, bagaimana hukumnya Ustaz? Ya, itu sih sering kalau kita kajian sama ibu-ibu ya, sering bertanya masalah fikih puasa. Hal itu dibolehkan asal dengan catatan niatnya untuk mencicipi makanan yang dimasak. Bukan untuk memakan. Kalau cicip satu centong ya batal. Kalau cicip sedikit aja untuk di lidah dirasakan manis, asin atau gimana gurih gitu ya, itu dibolehkan. Tetapi kalau dicicipi yang satu centong itu niatnya bukan niatnya bukan cicip, tapi niatnya mau makan. Ya, kalau ibu-ibu dibolehkan niatnya untuk mencicipi rasa. Kalau bukan ibu-ibu kalau cicip paling masak tapi dia cicip gitu. Ini kalau kalian masak paling bila kalian bisa masak ya? Bisa saat masak air. Masak mie bisa ya? Masak telur bisa. Okay. Ini lanjutan Ustadz, katanya kalau cicip tapi tertelan gitu. Cicip tertelan itu bisa membatalkan puasa. Okay. Sebenarnya niatnya nyicip itu kita kembali ke niat sih. Niatnya untuk supaya makanan itu bisa tersaji dengan enak kan. Iya betul. Supaya jangan sampai kita makan ini asin sekali karena tidak dicicipi. Jadi ibu-ibu itu ada keringanan untuk dapat keringanan. Nah dalam fikih itu ada rukhsah bahasanya. Rukhsah itu artinya keringanan. Bisa mencicipi. Niatnya mencicipi, bukan niatnya makan. Oke. Niatnya mencicipi, jangan lebih dari satu centong. Sedikit aja. Ini udah cukup nih. Ustadz, ini ada yang tanya hukumnya berenang dalam bulan puasa seperti apa?
Hukumnya berenang nggak apa-apa selama airnya nggak diminum. Iya. Ya, kalau airnya masuk ke dalam mulut dan itu sengaja, ya dengan catatan sengaja ya, sengaja. Kan ibadah puasanya kan ibadah rahasia Kak ya. Siapapun nggak tahu nih. Ketika kita berenang ke dalam nih, berenang nyelam ke dalam, ini ada haus nih, udah minum aja. Kalau minum dia itu niatnya dengan sengaja, itu batal puasanya. Status batal puasanya. Kalau dia tidak sengaja dan dia lagi bercanda dan tertelan, nah itu enggak, asalkan tidak sengaja ya. Kalau tidak sengaja, Mana ada yang tahu dia pun niat. ya tidak ada niat. Kalau tidak sengaja, insya Allah puasanya tetap terjaga. Oke, itu tadi pertanyaan dari Raisya Parasya nih. Raisya 02 nih. Pertanyaan lanjutannya Ustadz, katanya kalau nonton mukbang terus ngiler batal atau tidak? Nonton mukbang sih jangan. Mukbang tuh kayak makan konten makan banyak ya. Makan banyak. Ya sebenarnya sih nggak usah dianjurkan. Sebenarnya kita sibukkan dengan karena banyak tontonan bermanfaat lainnya ya. Sebenarnya. Kenapa juga cari mukbang? Nyari mukbang saat puasa. Lagi puasa loh, masa nyari mukbang? Mendingan nyari tentang tausiah atau ngaji gitu. Ya, kalau nonton mukbang asalkan dia tidak ngikutin apa yang dicontohkan oleh yang konten mukbang itu nggak batal. Mending lakukan hal-hal yang lebih bermanfaat. Ya, nonton di channel YouTube Ustadz juga nggak apa-apa. Itu betul. Subscribe. Daripada dia nonton mukbang kan? Iya. Ustadz. Iya. Oke, baik. Ini rata. Oh ini ada dari Era single nih nama akun YouTube. Nama akunnya anonim ya. Era single ya. Katanya assalamualaikum Ustadz. Ingin bertanya. Boleh. Apakah ketika misalnya kita berdarah terus kita jilat darahnya, apakah batal Ustadz? Yo, kita berdarah ya. Berdarah dalam kategori apa dulu ya? Mungkin kepotong ya. Luka ya, mungkin jatuh. Nggak batal sih puasanya. Asalkan jangan diminum darahnya. Kita kayak Dracula dong. Jadi minum. Lagi puasa lagi. Sebenarnya kalau lagi berdarah begitu ya diobati. Selama tidak disengaja batal. Ataupun ada nama istilahnya kita berbekam. Ulama berbeda pendapat ya. Ada yang istilah berbekam ya. Betul. Berbeda pendapat. Ada yang batal, ada yang tidak. Kalau saya sih cenderung ke tidak batal karena dia niatnya berobat juga sih. Dan ada juga yang kayak gula diabetes itu. Ya kan? Ya, dia disuntik ada insulinnya ya kan. Itu buat pertanyaannya batal enggak? Itu ada pengecualian juga. Kenapa? Karena dia kan niatnya kan berobat. Ya, kalau dia tes itu kan biasa itu bisa berbahaya untuk kesehatannya. Ada jadwal waktunya. Kalau bisa juga diatur jadwalnya ketika sahur disuntik gitu. Ya, yang diabetes. Saya Ustadz pernah ketemu anak yang seperti itu ya. Ya, dia harus setiap hari tuh disuntik. Dia rutin suntiknya. Dan dia sudah terbiasa dengan suntikan. Dia tidak takut lagi kayak kalian. Kayak kalian kan lihat suntiknya langsung baru suntik doang. Ustadz, ini ada lagi nih katanya. Misalnya di wilayah kita belum azan, tapi di wilayah tempat tinggal teman atau kerabat sudah azan dan dia memberitahu kita kalau sudah azan, terus kita sudah terlalu haus, jadi kita buka puasa. Apakah batal atau tidak? Ya, contohnya gini, kita punya teman-teman di Indonesia Timur ya. Iya kan mereka lebih 1 jam ya. Bedanya kan 1 jam. Di sana udah batal, di sini masih belum. Ditelepon, "Yuk sudah buka." Kita buka. Belum berarti di sini belum. Berarti kita membatalkan puasa dengan sengaja. Sebenarnya sih sudah diketahui sih itu hal tidak boleh, tidak dibolehkan karena ya. Saya pikir generasi Zoomer ini generasi yang cerdas ya. Generasi yang insya Allah masa depan Indonesia ini berada di tangan-tangan mereka. Jadi selama kita pokoknya anak-anak remaja ini kalau tidak disibukkan dengan hal-hal yang positif, pasti akan beralih ke hal-hal yang negatif. Iya, betul. Ustadz, mungkin kita ke yang terakhir ini sebenarnya banyak sekali ya, cuman kita berharap pada episode 2 lah ya. Siap, untuk topik ini karena banyak pertanyaannya ya. Katanya kalau menangis bagaimana Ustadz? Menangis itu tidak membatalkan puasa. Oke. Itu dari kakak I love you ya, nggak batal ya kak. Mungkin dia lagi sedih mungkin. Jangan sedih, jangan lupa bahagia soalnya. Nah, Ustadz dan juga teman-teman, waktu kita sudah hampir selesai ya. Mungkin terakhir Ustadz bisa mungkin kasih tips supaya puasanya bisa berjalan dengan lancar dan menghindari hal-hal yang kemudian bisa berpotensi membatalkan puasa ya. Ya,
Betul. Tip buat anak remaja. Ya lebih kurang lebih Gen Z. untuk anak-anak Gen Z kan, apalagi mesti sambil sekolah, sambil main sosmed lagi, aduh. Iya. Tipsnya sebenarnya seperti yang tadi Ustadz sampaikan, kita berawal dari niat dulu. Kita mau berpuasa ini untuk apa? Niat perbaiki niatnya. Niatnya insyaallah lillahi ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi segala sesuatu itu dikembalikan kepada niat. Kita niat puasa, nawaitu sauma ghadin an adai fardhi sahri ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Tujuan dari kita berpuasa ini, kenapa kita belajar untuk tahu keutamaan puasa, supaya ada motivasi keutamaan puasa, yaitu kita harus tahu apa dia menghapus dosa, dia juga mengangkat derajat, dan ketika kita endingnya nanti di akhir Ramadan nanti Idul Fitri, kita kembali dosanya itu kita terhapus gitu. Jadi kalau ketika dia melaksanakan ibadah puasa ini dengan baik dan benar, maka insya Allah dosa-dosa yang telah kita lakukan itu insya Allah dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Jadi barang siapa yang berpuasa penuh keimanan dan penghayatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Jadi semuanya tergantung niat. Iya, niatnya. Perbaiki niatnya, kita tahu fikih puasanya diketahui, karena sebelum kita melakukan ibadah itu kita harus tahu ilmunya dulu. Jangan sampai kita melakukan ibadah nggak tahu ilmunya. Makanya kemarin kita di MTS Plus Triman kita melaksanakan tarhib Ramadan, ya kan? Tarhib Ramadan itu bagian dari kita mempersiapkan diri untuk Ramadan. Bagaimana sih kita menghadapi puasa ini? Nanti ada yang bilang, "Ustadz, korek tai hidung itu batal nggak puasa?" Itu kan pertanyaan anak-anak Gen Z sekarang kan. Jadi perbanyak ilmunya supaya kita jangan melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita berpuasa. Dan juga yang udah nonton nih, Ya. harus tahu jangan lakukan lagi. Jangan habis ditanya, Sa. Oke, luar biasa. Tidak terasa kita sudah di penghujung dari Tauladan hari ini. Semoga obrolan kita ini bisa menambah ilmu juga ya. Siap. Menjadi manfaat, menjadi berkah, pahala untuk teman-teman yang mendengarkan, juga bagi kita yang mau berbicara di sore kali ini. Kita akan segera bergabung dengan Pros 1 teman berdua untuk mengikuti pengantar berbuka puasa di RRI Kupang. Sekali lagi terima kasih Ustadz dan teman-teman dari MTS Plus Nurul Imam ya. Oke, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Semoga ya, karena pertanyaannya masih banyak. Semoga ada episode berikutnya. Teman berdua, sekian untuk Tauladan Tanya Ustadz di bulan Ramadan kali ini. Kita doain semoga puasa kamu lancar sampai nanti finish, menjadi finalis yang finish dengan baik ya. Oke, dan sekian untuk Tauladan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tauladan Tanya Ustadz di bulan Ramadan. Setiap hari selama bulan puasa, pukul 5 sore waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu.